online tanggal 2 Agustus 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita menyanyi bersama yang diambil dari Kidung Jemaat. Lagunya Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita memulai IHMPT. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kenyataan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Setiap kami yang mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara virtual ini, hamba percaya boleh ada dalam kondisi kesehatan yang baik, dan itu semua karena berkat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau mau hadir dalam ibadah hari Minggu kami Persekutuan Teruna ini dari awal hingga kepada kesudahannya, yang kami lakukan secara virtual dan boleh berkenan kepada Tuhan Yesus. Hati dan pikir kami fokuskan hanya dalam ibadah ini. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jika kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik dan kakak-kakak teruna dimanapun dalam ibadah online ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria, kita akan menyanyi untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Tuhan.
Adik-adik terkasih dan kakak layan semua, sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kembali kami Engkau layakkan untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab Tuhan yang terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Mari Tuhan, berikan kami hikmat, tunjukkan maksud-Mu, sehingga kami oleh perkenanan dari Roh Kudus dimampukan untuk mengerti dan memahami pembacaan firman kami pada pagi hari ini, dan kami boleh memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Dan firman yang sebentar kami akan dengar menjadi rema buat kehidupan kami, kekuatan dalam menjalani hari-hari yang semakin jahat ini. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik teruna terkasih di dalam Kristus, jika adik-adik selalu mengikuti IHMPT secara online beberapa pekan belakang, kita diingatkan kembali akan kisah kehidupan bangsa Israel semenjak mereka berada di tanah perbudakan di Mesir, lalu bebas dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dan sampai ke negeri perjanjian atau ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita list secara garis besar saja segala perbuatan ajaib yang Allah Israel berikan saat mendampingi umatnya sejak di tanah perbudakan hingga mereka diperkenankan Tuhan bisa sampai masuk ke tanah Kanaan. Yang pertama, ingatkan cerita mengenai 10 tulah yang Allah Israel berikan bagi bangsa Mesir pada saat mereka masih menjadi budak di Mesir. Karena kekeras kepalaan Fir'aun, Tuhan memberikan 10 tulah buat bangsa Mesir agar Fir'aun melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mendapatkan kebebasannya. Itu yang pertama, 10 tulah diberikan bagi bangsa Mesir demi umatnya Israel. Lalu yang kedua, keajaiban saat Allah lewat hambanya Musa membelah laut Teberau agar umatnya Israel dapat lari dari pengejaran pasukan Fir'aun yang ingin agar umat Israel kembali menjadi budak. Lalu yang ketiga, mujizat dan keajaiban yang dilakukan Tuhan
saat pengembaraan umat Israel di padang gurun. Mungkin ada yang ingat jika pada siang hari Tuhan menjadi tiang awan dan malam hari Tuhan menjadi tiang api untuk memelihara mereka dari kelaparan dan kehausan. Tuhan menjadikan air yang tadinya tidak bisa diminum menjadi bisa diminum, dan Tuhan memberikan mana dan burung puyuh agar umatnya Israel dapat makan dengan kenyang. Lalu mujizat yang Tuhan berikan pada saat mau menyeberangi sungai Yordan, pada saat itu yang memimpin adalah Yosua, seperti bacaan atau bahasan di minggu lalu ya adik-adik yang dibawakan oleh Kak Suci. Dan kemenangan demi kemenangan yang diberikan Allah Israel bagi umatnya, sehingga dapat melumpuhkan banyak daerah kekuasaan raja-raja besar ke tangan Israel. Ya, kalau dipikir-pikir secara logika lagi, nggak akan mungkin umat sekecil Israel pada saat itu mampu mengalahkan negeri Basan. Bahkan sampai rajanya Og dan pasukannya diserahkan Allah kepada umatnya Israel. Namun adik-adik, kita kembali lagi sedang berbicara mengenai bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Sedemikian dahsyatnya pemeliharaan Tuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan demi umatnya Israel, nampaknya seperti belum cukup menguatkan iman mereka agar tetap melekat sama Tuhan. Karena apa? Mereka tetap ragu-ragu akan hal besar yang Tuhan sudah buat bagi umat Israel. Contohnya seperti ini adik-adik. Pembuatan patung lembu emas saat Bapak Musa sedang berdiskusi dengan Allah di Gunung Sinai. Ditinggal beberapa waktu saja, umat Israel langsung minta agar dicarikan pengganti Allah bagi mereka, yaitu dibuatlah patung lembu emas dari perhiasan emas yang umat itu miliki, dan meminta agar Harun menjadikan itu suatu hal yang bisa disembah, dan jadilah patung lembu emas. Itu yang membuat Tuhan marah adik-adik pada bangsa Israel. Namun demikian juga Tuhan tetap mengasihinya. Karena apa? Semata-mata janjinya kepada Abraham, nenek moyang Israel. Lalu hal lain adalah hal yang melatar belakangi kitab Ulangan 9 ayat 1-3 yang merupakan bahan bacaan firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Israel yang pada saat itu diperhadapkan dua masalah besar, yaitu menyeberangi sungai Yordan dan hal yang menghadapkan mereka kepada masalah baru jika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Di seberang sungai Yordan ada bangsa Enak yang tubuhnya besar dan kuat, dan siapapun orang atau suku-suku bangsa yang mendengar mengenai suku Enak atau bangsa Enak atau orang dan kaum Enak itu akan ketakutan, karena kepiawaian mereka berperang, tangguh, juga tubuh mereka yang besar-besar. Hal ini menjadi pergumulan yang sangat besar yang tidak mudah bagi umat Israel pada saat itu. Mereka takut untuk menyeberangi sungai Yordan, dan yang mendukakan hati
Tuhan Allah pada saat itu adalah umat yang sudah dipimpinnya keluar dari tanah Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun, masih saja meragukan kedahsyatan perbuatan tangannya. Bayangkan adik-adik, benar Allah Israel mengasihi umatnya yang tegar tengkuk, seperti tidak pernah cukup membuat iman mereka terpaut selamanya kepada Allah. Karena sedikit saja hal yang terjadi langsung membuat mereka gentar. Hati dan pikiran mereka terlalu terfokus pada tantangan dan masalah. Celakanya, ketakutan mereka malah menjadikan mereka melawan Tuhan dan perintahnya. Dan Tuhan Allah menandai generasi pertama yang berhasil keluar dari tanah perbudakan, tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke Kanaan. Itu adalah hukumannya. Hanya Yosua dan Kaleb serta generasi kedua dari bangsa Israel yang boleh masuk. Musa pun tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Ingatkan ya. Lantas apa yang Tuhan mau sampaikan dari bacaan firman kita pada pagi hari ini buat kita pada masa sekarang? Yang harus kita tahu dan kita tanamkan di hati kita adik-adik adalah, satu, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Yang kedua, sama seperti halnya sungai Yordan dan bangsa Enak yang merupakan masalah nyata bagi bangsa Israel pada saat itu, Tuhan tidak akan menyingkirkan masalah begitu saja dalam kehidupan kita adik-adik. Justru dengan bersatu padu menguatkan iman percaya agar kita tidak terpecah belah. Mengenai kisah 12 pengintai yang diambil dari tiap-tiap suku dari Israel, mereka terpecah belah. Yang datang awal mereka mengatakan hal-hal yang seram, mengatakan hal-hal yang membawa kepada pesimisme. Umat yang mendengar juga menjadi gemetar dan ketakutan, terutama mendengar mengenai bangsa Enak. Namun Yosua dan Kaleb memberitakan mengenai hal yang sebaliknya, bahwa kita, umat Israel, punya Allah yang hidup di tengah-tengah kita, bahwa kita akan dimampukan bersama dengan Tuhan yang berperang untuk merebut tanah perjanjian Tuhan tersebut. Kita pasti bisa. Itulah optimisme yang dibawa Yosua dan Kaleb kepada umat Israel pada saat itu. Lalu hal yang terakhir yang mungkin boleh kita ambil buat pelajaran di dalam kehidupan kita adik-adik, kita tidak boleh tinggi hati. Saat suatu impian atau cita-cita kita sudah terpenuhi dan kita sudah meraih semua itu, hal tersebut semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak boleh melupakan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu orang tua. Sama seperti Musa bagi bangsa Israel adik-adik, orang tua bagi kita itu sama-sama seperti perantara Tuhan dalam membimbing kita, anak-anaknya, dalam membimbing Israel umatnya. Mulai dari sekarang, dengarkan orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Jangan akhirnya karena sikap hidup kita yang tidak mau dengar-dengaran, orang tua kita terimbas hal yang buruk yang kita lakukan.
Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik adik-adik, sampai di sini kakak berbicara. Kiranya firman yang sudah kita dengar dapat menjadi kekuatan baru dalam mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Karena Tuhan yang akan selalu ada memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dan ingatlah adik-adik, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik terkasih, sekarang kita akan menaikkan doa-doa kita dalam doa syafaat. Mari semuanya kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan, sudah memberikan kami kekuatan, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dalam online Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir ke dalam kehidupan kami beserta keluarga kami. Meskipun kami mungkin belum bisa bertemu secara langsung, tapi biarlah sukacita, damai sejahtera tetap berada bersama-sama kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa ya Tuhan. Kami mau membawa doa ya Tuhan untuk keadaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi beserta keluarga kami. Di masa-masa sulit ini ya Tuhan, di saat COVID-19 masih berada di tengah-tengah kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu saja bisa terus bersama-sama kami dalam menjalani kehidupan kami beserta keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih boleh diberikan berkat dan kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Kabupaten, terkhusus GPI Jakarta. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pendeta ya Tuhan, KMJ beserta PHMJ dan juga setiap pegawai kantor dan semua unsur yang senantiasa melayani dimanapun mereka ditempatkan. Kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menjaga kesatuan hati, sehingga meskipun di dalam masa-masa sulit ini kami semua tetap boleh memberikan yang terbaik untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik teruna kami dimanapun berada ya Tuhan, berkati mereka, berkati setiap kegiatan mereka, sekolah mereka beserta keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka, orang tua. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan ya Tuhan, biarlah kami boleh melewati hari-hari kami meskipun mungkin kami masih belum bisa bertemu, tapi biarlah Tuhan senantiasa menjaga, memberikan damai sukacita ya Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, untuk Presiden kami Bapak Jokowi beserta jajaran para menteri dan juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau melindungi mereka semua. Biarlah ya Tuhan para pemimpin negara yang Tuhan sudah percayakan untuk mengemban tugas ini boleh bersama-sama ya Tuhan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, sehingga pergumulan yang terjadi, sehingga bangsa Indonesia boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk setiap kesehatan dan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan Yesus, yang kami serahkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.